Oke, di video kali ini saya akan reaction video penipuan oknum sales regulator gas. Di video ini mereka mengatakan kalau regulator yang dibagikan pemerintah itu adalah regulator manual atau berbahaya, dan regulator yang dijual di toko juga manual. Terlihat nanti ketika mereka memasang gasnya keluar. Saya jelaskan di sini dulu di awal ini. Ketika mereka memasang regulator yang mereka bilang ini regulator pemerintah, ini manual, itu sebenarnya bukan regulator yang dibagikan pemerintah, karena saya tahu persis regulator yang dibagikan pemerintah tidak seperti itu. Itu yang mereka bawa regulator yang sudah mereka modifikasi sehingga menjadi manual. Sama sih ketika dia bilang regulator toko manual, sama juga mereka sudah modifikasi, mereka ambil pelurunya sehingga berubah menjadi manual. Sebenarnya mereka ini sudah kena pasal di sini, banyak sekali pelanggaran di sini. Kalau ada yang mengusut penipuan ini kan, cuman sampai saat ini saya lihat belum ada yang peduli dengan model penipuan seperti ini, belum ada yang peduli dan belum ada yang membahasnya di media-media sosial supaya yang lain itu bisa waspada. Mungkin cuman saya salah satunya yang berkuar-kuar membahas penipuan ini. Oke, langsung saja kita lihat videonya, kita simak-simak bareng-bareng seperti apa mereka ini melakukan aksinya. Ketika ada kabel korslet secara otomatis settingnya langsung kabel korslet sama dengan ini. Ketika ada penyebaran dia api samakan atau kebocoran di selang, dia dengan langsung menutup yang namanya aliran gas. listrik. Mau tahu? Mari mendekat. Ini pasang, ini regulator yang mereka bawa. Jadi saya bedakan ya. Saya pasang alat dari pembagian pemerintah. Ketika dipasang secara otomatis gas bilang keluar. Oke, kita lihat sejenak. Ini katanya regulator dari pembagian pemerintah. Kalau kalian masih menyimpan regulator pembagian pemerintah, coba kalian lihat modelnya bukan seperti ini. Ini adalah regulator dari toko yang sudah mereka modifikasi sehingga berubah jadi manual. Sebenarnya regulator ini otomatis. Kita lanjut. Dengan alat toko, ketika kita pasang secara otomatis gas keluar. Nah, dia kan menjelek-jelekkan barang pemerintah dan barang toko. Karena kenapa? Mereka di semua oknum sales pasti mengatakan seperti itu. Mereka bilang regulator otomatis itu tidak dipasarkan bebas, hanya mereka yang menjualnya supaya kita itu merasa membutuhkan dan membeli pada saat itu. Itulah tujuan dari mereka ini. kalau kita pasang alat ini, kita kunci. Nah, ini alatnya dia. Mengalirkan gas. Sebenarnya regulator yang dua tadi bahaya. Kenapa? Karena belum mengalir gas. Nah, bagaimana cara mengalirkan gas ini? Bapak pasang selang. Regulator kalian juga yang nonton video ini, coba aja lepas aja, nggak usah takut, lepas aja dari sambungan regulatornya yang ada klaimnya tuh, akan keluar gas. Kalian coba sama seperti otomatis gas belum. Bagaimana cara mengaktifkannya? Bapak cukup tekan satu kali settingnya sambil lihat jarumnya. Silakan tekan. malah rumit, ada tombolnya kan. Ini sudah naik. Ketika jarumnya sudah naik, baru nyalakan. Justru inilah yang manual, pemasangan harus regulator. Ketika kita nyalakan, dia tidak langsung nyala, gasnya baru mengalir. Itu Bapak nyalakan, biarkan dulu gasnya keluar, baru Bapak matikan, kemudian berapa detik baru Bapak nyalakan. Seperti itu, karena gasnya baru mengalir. Jadi semua regulator seperti itu. Selesai masak, matikan. Mau masak lagi? Ya, selesai masak ya matikan. Alat ini dipakai Pak, ketika dipasang gas belum keluar. Ketika kompor dinyalakan, secara otomatis
otomatis gas mengalir. Ketika dimatikan, secara otomatis gas masuk kembali ke tabung. Jadi alat ini juga salah satu alat penghemat gas. Dia Nah, tetap kalau standby Bapak tidak selang, percaya bahwa ini alat penghemat nggak gas, ada yang kembali. silakan Bapak cabut selangnya. Ada gas Nah, tidak? dia nggak ada, dia kedengar kan tadi ketika dia cabut ada bunyi tsk, tsk, berarti dia memang tetap mengalir. Tapi ketika dia di selangnya dibuka tadi, maka otomatis peluru yang saya bilang otomatisnya itu adalah di peluru itu langsung mengunci, menutup lubang, makanya gasnya itu tersumbat. Itulah yang dinamakan otomatisnya regulator, bukan ada alat canggih lain. Tertutup, maka gas tidak keluar. Sama aja regulator kalian juga seperti itu, otomatis juga ketika dicabut gasnya tidak keluar. Tapi kelemahan regulator itu semuanya, maupun regulator yang ini yang punya Sales ini, ketika dia kebocoran kecil dia tidak berfungsi, otomatisnya peluru itu tidak berfungsi, dia masih tetap jatuh di bawah ketika ada kebocoran kecil. Nah, seperti itulah yang sering terjadi kebakaran. Ketika ada kebocoran kecil, gasnya keluar terus, ruangan dipenuhi gas, tidak ada ventilasi kan. Ketika seorang tidak mencium gas dan tidak membuka ventilasi mengeluar supaya gasnya keluar dulu, dinyalakan kompornya, terjadilah kebakaran gas. Seperti itu yang sering terjadi kebakaran, bukan karena regulatornya manual langsung itu cuma akal-akalan Sales. Atau kalau kebakaran angkat tabung gasnya berani jauh gitu, nah, itu cuman akal-akalan. Oke, saya lanjut lagi. Ada gasnya tidak? Ada gas? Tidak ada. Tidak ada, saya bakar ya. Tutup ketika Tidak ada gas. Nah, jarumnya juga ikut turun, berarti koslet jarum turun. Nah, ketika koslet Bapak pasang selangnya, kompor di sini juga tidak mau menyala. Kenapa? Karena baterainya belum di. Ini agak beda, dia satu kali karena ada jarumnya turun. tombolnya, ada pembantunya. Silakan tekan sambil jarumnya. Dipencet seperti itu, pelurunya turun, peluru otomatis itu turun. Itu menyala, matikan. Kompornya nyala. Bapak tadi berani ngelepas selang, ada gasnya tidak? Ada gasnya. Nah, sekarang Bapak tadi berani melepas selang karena apinya belum. Sekarang saya nyalakan, saya dekatkan. Ya sama aja. Bapak silakan cabut selangnya. Memang dia mati ya kan, karena bocor besar. Ketika terjadi kebocoran, dia langsung memutus yang namanya aliran gas. Iya, bocor besar. Lari panggung tetangga, jadi seperti yang saya bilang saja apinya, tidak perlu repot-repot buka switchnya. Jadi biarkan saja dia terbakar. Kalau Bapak Ibu lagi makan, silakan makan. Seperti yang saya bilang tadi, belum saya lihat video ini, saya bilang ketika ada kebocoran kecil, gas itu akan keluar terus, otomatisnya itu tidak berfungsi. Sama ya seperti regulator dia nih, ini regulator dia, keluar gas dinyalakan api sama dia. Ya itu tadi, semua regulator otomatis ketika kebocoran besar gitu, makanya peluru itu menutup ketika bocor besar. Oke, kalian catat ya, ketika ada kebocoran kecil seperti ini yang ditunjukkan ini kan, dia buka dikit kan selangnya, makanya gas itu keluar disulut malah. Itu kan konyol, dia bilang dia regulatornya bagus otomatis, tapi dia perhatikan seperti ini. Kalau penonton yang di sini, bapak-bapak yang di sini tadi teliti, mungkin Sales ini bisa gugup kalau ditanya. Cuman karena mereka masih awam, tidak paham, ya mereka iya aja. Lagi nonton silakan nonton. Kalau bila perlu, kalau lagi selfie silakan selfie, karena ketika dia jatuh selangnya, dia langsung memutus aliran gas. Terbakar lah yang ini karet, jadi mulai terbakar. Ketika terjadi langsung dia memutus aliran gas dan jarumnya juga itu turun. Tetapi kalau Bapak takut,
karena mudah terbakar ruangannya atau sama pelabuhan regulator kalian juga begitu. Bapak tinggal ambil pisau Kalau bocor potong. besar Jadi contoh seperti ini, gasnya kalau Bapak panik, tutup. Bapak tinggal ambil pisau potong selangnya. Ketika ada kebocoran, dia langsung Kan konyol mati. seperti ini. Jarumnya ikut turun. Dibilang otomatis Jadi tadi. potongnya di sini boleh, di tengah boleh, di sini boleh. Nah, Kenapa kita potong di sini biar hemat selang? Alat ini juga bisa mendeteksi yang namanya kebocoran. Ketika Bapak lagi masak, tidak tahu mana yang bocor, silakan saya tekan sekringnya. Begitu sekringnya tekan berulang-ulang jarumnya mendeteksi tidak mau. kebocoran. Tadi mendeteksi kebocoran. Kenapa ketika tadi dia bocorkan dikit tidak dideteksi sama regulator dia? Inilah saya bilang, Sales itu lidahnya kayak lidah ular. Hari ini bilang A, besok bilang B, besoknya bilang C. Udah nampak ya di dalam satu video ini dia berbelit-belit. Dari dia tunjukkan regulatornya bocor dikit, gesek keluar. Tadi ini lagi dia bilang alat ini bisa mendeteksi kebocoran. Kenapa tadi ketika ada kebocoran kecil alatnya itu tidak mendeteksi kebocoran? Konyol. Ya lanjutkan. Bocor, silakan saya tekan sekringnya. Begitu sekringnya tekan berulang-ulang jarumnya tidak mau turun, berarti ada ke. Silakan Bapak tekan. Saya ambil lihat jarumnya. Biar Bapak berapa kali tekan dia tidak mau singgah jarumnya. Kenapa? Karena ada kebocoran. Tetapi kebocoran yang seperbaiki atau kesalahan yang seperbaiki, silakan tekan satu kali sekringnya. Silakan tekan. Baru saya ambil lihat jarumnya. Dia singgah. Nah, ketika lagi asik-asik masak, terjadi kebocoran, dia langsung menutup aliran gas, langsung mati dengan sendirinya. Mahal ini. Berapa harganya? Oke. Nah, sekian dulu video reaction kali ini. Mungkin kalau kalian menyimak yang saya bilang, mungkin kalian sudah harusnya waspada kalau ada oknum seperti ini. Seharusnya kalian tidak percaya dengan oknum seperti ini. Oke, masih banyak lagi video Sales yang mau reaction ya kan. Supaya kalian tidak ketinggalan, subscribe channel ini dan like videonya ini kalau kalian merasa ini bermanfaat, dan share supaya yang lain tahu penipuan oknum Sales ini. Karena Sales itu real melakukan penipuan dan kecurangan ketika menjual regulator dia. Dan perlu saya tekankan, buat apa kalian mengganti regulator yang mahal ya, yang dijual Sales itu pasti mahal, sekitar 300, enggak ada lagi 300, 400 ke atas. Sedangkan regulator yang dari toko, regulator yang murah saya sudah beli, video sebelumnya sudah saya review juga, 50.000 sudah otomatis. Sama cara kerjanya dengan regulator yang Sales jual ini. Jadi seperti itu. Oke, sampai jumpa di reaction saya berikutnya. Sampai jumpa. Horas.